Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan bahagia bagi kita semua. Saya ucapkan kepada yang terhormat Ketua Yayasan Suaka Insan, Suster-Suster Santo Paulus dari Syarte, Suster Jarmini Anna Maria SPC. Yang terhormat Kepala SDK Santo Paulus, Bapak Stefanus Sukimin SPD. Yang terhormat kepada para Dewan Guru dan karyawan SDK Santo Paulus. Yang terhormat para orang tua dan wali murid kelas 6 SDK Santo Paulus. Dan yang terkasih para siswa dan siswi kelas 6 angkatan ke-34 tahun ajaran baru 2019-2020. Hari ini adalah momen yang ditunggu oleh kita semua. Para guru, para suster, para orang tua, dan anak-anak sekalian. Karena apa? Karena hari ini kita akan mendengarkan sebuah pengumuman yang pastinya mungkin membuat hati kita sedikit agak berdebar-debar. Tetapi semoga memberikan kebahagiaan pada kita semua. Biarpun jarak yang terpisah, tempat yang berbeda, dan situasi pun yang tidak biasa, tetapi hati kita tetap satu. Satu keinginan dan harapan kita, yakni mengantar keberhasilan dan masa depan anak-anak kita semua. Anak-anakku yang dikasihi, semoga kalian pada hari ini selalu sehat dan penuh semangat. Walaupun kita akan mendengarkan pengumuman nanti, tapi Ibu yakin dan percaya kalian pasti sudah siap. Hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2020, bertempat di Aula Sekolah Santo Paulus. Kita tentunya berharap untuk mendengarkan sebuah keputusan, sebuah kabar berita, sukacita bagi kita semua. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti dan mendengarkan acara pengumuman dan pelepasan siswa-siswi SDK Santo Paulus tahun ajaran 2019-2020 angkatan ke-34 yang mengusung tema pada kali ini, Generasi Emas Terus Semangat Menggapai Cita. Sekarang marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars Santo Paulus. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tamu hidupmu. Indonesia, bangsa
Baiklah, sebelum memulai acara pada hari ini, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita ikuti dalam acara hari ini. Pertama, doa pembukaan. Kedua, sambutan ketua panitia. Ketiga, sambutan murid. Tayangan foto kenangan kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah yang dirangkai dengan pengumuman kelulusan. Akan disampaikan pula anak-anak berprestasi dan siswa-siswi teladan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sambutan dari suster ketua yayasan. Dan yang terakhir, serah terima dari pihak sekolah kepada orang tua yang dirangkai dengan tayangan foto pribadi anak-anak kelas 6. Suster, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, acara ini akan kita mulai, dan demi lancarnya acara pada hari ini, kita akan awali dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Yovita Rumingsih, SPD. Kepada Ibu Yovita Rumingsih, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum acara pelepasan dan pengumuman siswa-siswi SD Katolik Santo Paulus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau telah menganugerahkan rahmat dalam belajar yang sangat istimewa ini dalam jarak jauh atau daring, sehingga siswa-siswi berhasil dalam ujian. Terima kasih atas berkat-Mu yang boleh kami alami dan rasakan melalui uluran kasih para guru, karyawan sekolah, teman-teman, dan terlebih dukungan dari keluarga kami, orang tua, sehingga dapat mengikuti ujian dan berhasil menyelesaikan dengan baik. Masa depan hidup anak-anak masih terbentang jauh ke depan. Masih banyak melewati ujian dalam hidup yang akan menentukan cita-cita dan harapan mereka. Kami percaya Engkau selalu menyertai setiap langkah agar tetap bertekun, setia, sabar, dan perjuangan selanjutnya. Semoga semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, sehingga seperti Yesus, hidup semakin berkenan kepadamu dan sesama. Semoga mereka selalu yakin bahwa pada saatnya semua usaha mereka akan disempurnakan dalam rahmat-Mu sendiri. Engkaulah Bapa yang menyempurnakan semua usaha kami dalam kehidupan ini.
Doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Santo Paulus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Panitia Ibu Christine Manurung. Kepada Ibu Christine Manurung, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Suster Kepala Yayasan Suaka Insan, Bapak Kepala Sekolah SD Santo Paulus, Bapak dan Ibu Guru, serta para orang tua murid yang berada di rumah, juga anak-anak kami yang terkasih. Semoga video ini menjumpai kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat, walaupun dalam situasi wabah yang sedang kita alami pada saat ini. Izinkan saya, Christine Manurung, selaku Ketua Pelaksana Perpisahan Angkatan ke-34 tahun 2020, untuk menyampaikan laporan singkat saya. Manusia berencana, tapi Tuhan yang berkehendak. Rencana perpisahan yang sedianya akan diadakan tanggal 3 Juni 2020 yang lalu harus pupus oleh karena wabah COVID-19 ini. Segala persiapan yang sudah dengan rapi direncanakan akhirnya harus mengalah untuk ditunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Panitia dengan arahan dari Bapak Kepala Sekolah SD Santo Paulus akhirnya membekukan terlebih dahulu kegiatan perpisahan anak-anak kita. Sampai saat ini, panitia masih bekerja walaupun dalam keterbatasan gerak, menyiapkan apa-apa yang perlu dilakukan sampai saatnya nanti situasi dapat normal dan pulih seperti sedia kala, sehingga rencana perpisahan atau mungkin temu rindu anak-anak kita Angkatan 34 dapat kita laksanakan. Segala laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari kegiatan ini akan kami pertanggungjawabkan pada saatnya nanti. Semoga Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita, dan kita diberikan umur yang panjang agar dapat menghantarkan anak-anak kita untuk meraih cita-cita dan kebahagiaan mereka kelak. Terima kasih atas pengertian yang diberikan, untuk semangat dan doa yang terus dinaikkan. Tuhan memberkati, salam sehat selalu. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan perwakilan dari siswa dan siswi yang akan disampaikan oleh Stefanus Ricardo Putra Bria. Kepada Stefanus, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua Yayasan Suaka Insan Suster Jarmini Anna Maria SPC. Kepada yang terhormat para suster SPC Cabang Jakarta. Kepada yang terhormat Kepala SDK Santo Paulus Sunter, Bapak Stefanus Sukimin SPD. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta karyawan. Kepada yang terhormat para orang tua atau wali murid kelas 6 dan kepada teman-teman kelas 6 yang saya kasihi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kita diberikan berkat kesehatan dan kehidupan sampai saat ini. Izinkanlah saya, Stefanus Ricardo Putra Bria, mewakili teman-teman kelas 6 menyampaikan ucapan terima kasih kepada Suster Anna Maria dan para suster SPC Jakarta, kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Stefanus,
kepada Bapak, Ibu guru dan karyawan semua yang telah membimbing kami anak-anak kelas 6 selama kami belajar, mengajari kami hal-hal yang kami tidak mengerti menjadi mengerti, membuat kami yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Selama 6 tahun kami bersekolah di SDK Santo Paulus. Suster dan Bapak, Ibu guru dan karyawan tidak pernah lelah membimbing kami dengan penuh kesabaran, selalu menegur dan selalu mengingatkan kami apabila kami nakal dan malas. Mengajarkan kami banyak hal yang baru yang membuat wawasan kami menjadi luas. Atas sikap dan perbuatan kami yang tidak berkenan yang pernah kami lakukan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua dan wali murid kelas 6. Ayah dan ibu atau wali murid sudah banyak membuat kami memberikan kasih sayang dan perhatian dengan tulus, tanpa merasa lelah selalu menemani kami belajar, memberikan dan mempersiapkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Walaupun kami suka mengecewakan, ayah dan ibu selalu sabar dalam membimbing kami. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan pula permohonan maaf kepada ayah dan ibu atau wali kami. Doakan kami selalu agar dapat menjadi anak-anak yang baik dan membanggakan. Semoga ayah dan ibu serta wali kami selalu dikaruniai berkat kesehatan, berkat rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan. Buat teman-temanku yang aku sayangi, semoga kita bisa selalu kompak walaupun kita melanjutkan di sekolah di tempat yang berbeda. Sukses selalu dalam meraih cita-cita. Semoga kita dapat menjadi generasi emas yang membanggakan keluarga besar sekolah Santo Paulus dan para orang tua dan wali. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak atau kurang berkenan di hati suster dan Bapak, Ibu serta para orang tua semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SDK Santo Paulus yang akan disampaikan oleh Bapak Stefanus Sukimin SPD. Kepada Bapak Stefanus, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Yang saya hormati Suster Anna Maria SPC selaku pimpinan Yayasan Suaka Insan, Suster-suster Santo Paulus dari Charter. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid angkatan ke-34 tahun 2020. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan Sekolah Santo Paulus. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia lepas sambut angkatan ke-34. Dan yang saya kasihi dan saya banggakan anak-anak kelas 6 angkatan ke-34 tahun 2020. Dan yang saya hormati semua pihak yang telah terlibat dalam proses pembelajaran di Sekolah Santo Paulus. Selamat datang dan selamat mengikuti acara lepas sambut peserta didik kelas 6 angkatan ke-34 yang diadakan secara online. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai dan membimbing langkah kita dalam proses pembelajaran selama 6 tahun ini. Angkatan ke-34 adalah angkatan yang istimewa karena angkatan ini adalah angkatan terakhir yang menerapkan kurikulum 2006. Angkatan ini juga angkatan yang menyelesaikan proses pembelajaran berbeda dengan yang lain karena dilaksanakan secara daring. Pembelajaran jarak jauh dan ujian pun jarak jauh.
Dan angkatan ini, angkatan yang pertama melakukan lepas sambut tanpa tatap muka secara langsung. Sungguh pandemi COVID-19 telah merubah cara kita berpikir, cara kita bekerja, dan cara pandang kita. Bapak tidak tahu bagi anak-anak situasi ini menjadi suatu situasi yang nyaman atau situasi yang menyedihkan. Yang jelas bagi Bapak Ibu guru merupakan situasi yang sangat memprihatinkan. Namun betapapun sulitnya situasi yang kita hadapi, ternyata anak-anak dan Bapak Ibu guru yang didukung oleh para orang tua murid dapat melewati dan menyelesaikan dengan baik tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Berkat kerjasama Bapak Ibu guru, orang tua murid, dan anak-anak, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Maka kita menyebut generasi ini adalah generasi hebat, generasi emas. Sesuai dengan tema kita, generasi emas terus semangat menggapai cita-cita. Kita perlu mengambil hikmah dari peristiwa ini untuk antisipasi kehidupan di masa depan, sehingga kita menjadi lebih siap secara mental menghadapi segala kesulitan kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama dalam proses pembelajaran, baik itu di sekolah maupun di rumah. Semoga jerih payah kita membuahkan hasil yang maksimal. Anak-anak yang saya banggakan, kalian jangan puas dengan hasil ini. Perjuangan kalian untuk sukses masih panjang. Terus maju belajar lebih giat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Jadilah pribadi yang tangguh dan berkarakter baik, sehingga kehadiran kalian bisa menjadi saluran berkat bagi sesama dalam kehidupan di sekitar kita. Tentunya kalian memiliki pengalaman suka dan duka atau kesulitan selama belajar di sekolah ini, baik itu dari teman, dari guru, maupun dari warga sekolah lainnya. Bila suka, jadikanlah kenangan. Bila duka atau kesulitan, jadikanlah pembelajaran untuk mencapai kedewasaan kalian. Semoga hasil jerih payah kalian selama 6 tahun segera dapat kita ketahui hari ini. Dan semoga setelah diumumkan dapat menyenangkan kita semua. Atas nama Bapak Ibu Guru dan karyawan Sekolah Santo Paulus, kami mohon maaf bila dalam pelayanan selama proses ini terdapat tutur kata dan tingkah laku kami yang kurang berkenan bagi anak-anak dan orang tua peserta didik. Tetapi percayalah bahwa yang Bapak Ibu lakukan adalah bentuk perhatian dan kasih sayang kami terhadap anak-anak, agar anak-anak kelak menjadi Paulinian yang tangguh seperti Santo Paulus, pelindung sekolah kita. Bapak berpesan kepada anak-anak, buang dan lupakanlah pengalaman pahit yang kalian dapatkan di sekolah ini.
Jangan pelihara rasa benci dan dendam. Kalian pasti akan hidup rukun dan damai. Kembangkanlah pengalaman positif yang kalian peroleh di sekolah ini. Pasti kalian akan menjadi insan yang berguna bagi sesama. Jadilah duta Santo Paulus di masyarakat di mana kalian berada sebagai bentuk cinta alma mater kita. Jangan lupakan sekolah ini. Bila rindu datanglah ke sekolah. Pasti Bapak Ibu Guru merindukan kehadiran kalian. Sekian sambutan Bapak yang singkat ini. Semoga menjadi kenangan untuk kita semua. Saya mohon dimaafkan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Ada pepatah Melayu mengatakan, atau pantun Melayu mengatakan, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada kita berumur panjang, kita boleh ketemu lagi. Terima kasih. Sekian. Amin. Setelah kita mendengarkan beberapa kata sambutan, baik kita lihat terlebih dahulu foto-foto kenangan saat kalian bersekolah atau selama kalian bersekolah di SDK Santo Paulus ini dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dari imut-imut sampai menjadi lebih besar. Dan inilah tayangannya. Mari kita saksikan bersama. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Dang, who knew all the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship and friendship turn to a bond, and that bond will never be broken and love will never get lost. And when brotherhood comes, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. When I'm gone, When I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride. So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.
We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Tiba saatnya acara yang sudah kalian tunggu-tunggu. Mungkin tadi malam kalian tidak bisa tidur karena ingin mendengarkan pengumuman hari ini. Maka bersiap-siaplah kalian untuk mendengarkan pengumuman kelulusan. Dirangkai dengan pengumuman siswa berprestasi dan dilanjutkan dengan pengumuman siswa-siswi teladan SDK Santo Paulus Angkatan ke-34 tahun ajaran 2019-2020. Mari kita dengarkan pengumuman kelulusan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Stefanus. Kepada Bapak Stefanus, kami persilahkan. Selamat pagi menjelang siang. Untuk kedua kalinya saya hadir di podium kembali. Saya pada hari ini, pada penampilan kedua ini, akan menyampaikan laporan pelaksanaan ujian sekaligus pengumuman kelulusan untuk anak-anak kelas 6 Angkatan ke-34 SD Katolik Santo Paulus tahun 2020. Laporan ujian sekolah tahun 2020. Persiapan ujian sekolah yang semula direncanakan secara normal di sekolah berubah pelaksanaannya menjadi ujian sekolah secara daring. Pelaksanaan ujian sekolah baik praktek maupun tertulis dilaksanakan secara daring menggunakan media Google Form dan Skype. Ujian praktek dilaksanakan mulai dari tanggal 3 sampai 9 Maret 2020. Ujian tertulis dilaksanakan mulai dari tanggal 27 April sampai tanggal 6 Mei 2020 yang diikuti oleh seluruh peserta didik kelas 6 sejumlah 71 peserta didik dan berjalan dengan lancar tanpa kendala. Hasil ujian sekolah telah dapat diketahui setelah ujian usai, langsung diserahkan kepada panitia. Hasil nilai ujian sekolah digabung dengan nilai rata-rata rapot dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1 atau nilai rapot semester 7 sampai semester 11 ditambah dengan rata-rata nilai ujian sekolah dibagi 2, itulah menjadi nilai akhir anak-anak yang menentukan kelulusan daripada anak-anak. Yang kedua, syarat-syarat kelulusan antara lain: 1. Telah menyelesaikan program pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 yang dibuktikan dengan nilai rapot. Yang kedua, memperoleh nilai sikap dan kepribadian minimal baik. Yang ketiga, lulus ujian sekolah. Keempat, memenuhi kriteria standar kelulusan minimal.
Dan yang kelima, dinyatakan lulus oleh rapat Dewan Guru dari sekolah. Yang ketiga, standar kelulusan minimal untuk Sekolah Santo Paulus sesuai dengan keputusan rapat Dewan Guru dan Forum Pemerhati Pendidikan Sekolah Santo Paulus sebagai berikut. Nilai pendidikan agama 67, nilai pendidikan kewarganegaraan 68, nilai bahasa Indonesia 60, nilai matematika 45, nilai IPA 55, nilai IPS 60, nilai seni budaya dan prakarya 70, nilai pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan 70, nilai bahasa Inggris 60, nilai PLBJ 70. Keempat, hasil keputusan rapat Dewan Guru berdasarkan hasil rapat maka diputuskan menimbang, mengingat, memutuskan bahwa sikap dan nilai serta prestasi para peserta didik kelas 6 yang dinyatakan lulus sebanyak 71 peserta didik dari 71 peserta didik. Yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 0 peserta didik dari 71 peserta didik. Maka untuk angkatan ke-34 ini, siswa-siswi Santo Paulus kelas 6 dinyatakan lulus 100%. Demikian hasil keputusan rapat ini yang bersifat mengikat dan tidak bisa diganggu-gugat. Rapat selesai dengan ditandatangani berita acara rapat pleno kelulusan siswa-siswi kelas 6 angkatan 34 tahun 2020. Sekian pengumuman. Propesiat untuk anak-anak sekalian, Anda telah lulus dari sekolah Santo Paulus. Semoga Anda dapat meniti ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih. Sekali lagi selamat anak-anak. Tentunya hari ini kabarnya menggembirakan ya. Kalian sudah lulus 100%. Selamat melanjutkan ke pendidikan jenjang berikutnya. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan atas keberhasilan kalian. Dan tetap semangat dalam meraih prestasi. Sekarang tiba saatnya pengumuman siswa berprestasi. Ayo, dari sekian banyak siswa yang ada, Bapak Ibu guru, para wali kelas, kepala sekolah, dan dibantu oleh guru-guru di kelas 6 sudah menentukan, memilih, mempertimbangkan siswa-siswi yang secara dianggap layak untuk mendapatkan prestasi dan memiliki pemilihan sebagai siswa teladan. Sekarang kita akan dengarkan pengumuman siswa berprestasi yang akan disampaikan oleh Ibu Sisilia, SPD. Kepada Ibu Sisil, tempat dan waktu kami persilahkan. Pengumuman siswa-siswi berprestasi tahun ajaran 2019-2020.
2020 angkatan ke-34. Untuk siswa dan siswi berprestasi tahun ajaran ini diambil dari prestasi rata-rata rapor dari kelas 4 sampai kelas 6 ditambah dengan nilai ujian sekolah meliputi ujian praktek dan ujian tertulis. Untuk 3 siswa berprestasi dengan rata-rata 90,70 diperoleh siswa dengan nomor induk 4325 dan nomor peserta ujian 02 0410 00223 atas nama Tristan Valerian Ongko dari kelas 6A. Siswa berprestasi sebagai juara kedua dengan perolehan nilai 915 dengan rata-rata 91,5. Diperoleh siswa dengan nomor induk 4263, nomor peserta ujian 02 0410 00516 atas nama siswa Benedict Nathanael Halim dari kelas 6C. Siswa berprestasi sebagai juara umum yang pertama dengan perolehan nilai 918 dengan rata-rata 91,8. Diperoleh oleh nomor induk 4260 dan nomor peserta 02 0410 0026-7 atas nama Aurelia Luciana Tambayong dari kelas 6B. Demikianlah pengumuman siswa berprestasi sebagai juara umum 1, 2, dan 3 pada tahun ajaran 2019-2020 angkatan ke-34 ini. Terima kasih. Sekali lagi selamat kepada anak-anak yang berprestasi. Tetaplah rendah hati, tetaplah penuh semangat berprestasi di jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya. Baiklah, kini tiba saatnya kita mendengarkan siapakah siswa-siswi teladan yang terpilih. Kriterianya nanti akan disampaikan oleh Ibu Patris. Mari kita simak bersama. Untuk itu kepada Ibu Patricia, SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Pengumuman siswa-siswi teladan tahun ajaran 2019-2020 angkatan ke-34. Berdasarkan rapat Dewan Guru, anak-anak yang terpilih bukan hanya berdasarkan nilai-nilai akademis, tetapi anak-anak tersebut memiliki karakter Paulinian, ramah, murah senyum, suka menolong, pandai bergaul, rendah hati, dan tidak sombong. Anak-anak tersebut adalah untuk siswa teladan tahun ajaran 2019-2020 angkatan ke-34 adalah Tristan Valerian Ongko dari kelas 6A. Siswi teladan tahun ajaran 2019-2020 angkatan ke-34 adalah Betania Reika Kawanda dari kelas 6B.
Sekian pengumuman siswa-siswi teladan tahun 2019-2020 angkatan ke-34. Terima kasih. Sekali lagi selamat kepada anak-anak yang sudah terpilih karena prestasinya, karena teladannya, sehingga kalian dapat lebih bersemangat untuk menjadi contoh bagi teman-teman di sekitarnya. Kepada para orang tua, sekali lagi selamat atas kelulusan yang sudah dicapai oleh anak-anak di kelas 6 ini. Kemudian anak-anak yang berprestasi dan terpilih menjadi siswa teladan, sekali lagi kami ucapkan selamat pula kepada anak-anak dan kepada orang tua. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Yayasan Suaka Insan, Suster-Suster Santo Paulus dari Syarte, yang akan disampaikan oleh Suster Jarmini Ana Maria SPC. Kepada Suster Jarmini Ana Maria SPC, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan atas penyertaan-Nya kepada kita hingga pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini 15 Juni 2020 secara virtual Kepala sekolah telah mengumumkan tentang kelulusan anak-anak kita kelas 6 SD Santo Paulus tahun ajaran 2019-2020. Profisiat, selamat kepada anak-anak terkasih atas semua usaha keras kalian selama 6 tahun di sekolah Santo Paulus. Dan hari ini, suster, para guru, mama papa, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas keberhasilan kalian semua yang telah lulus. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya atas nama Yayasan Suaka Insan, Suster-Suster Santo Paulus dari Syarte, mengucapkan banyak terima kasih kepada para orang tua, wali murid yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk dibimbing, dididik di sekolah kita ini. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SD, Bapak Stefanus, para guru, dan staf yang telah mendampingi anak-anak kita dengan sepenuh hati, sehingga hasil yang terbaik pada hari ini kita bisa peroleh. Terima kasih kepada panitia pelepasan kelas 6 tahun ajaran 2019-2020 yang telah bekerja dengan keras untuk suksesnya acara pada hari ini. Selama 6 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dan tentu anak-anak terkasih, para orang tua mengalami berbagai macam pengalaman. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Untuk itu, pada kesempatan ini kami mohon untuk dimaafkan segala kekurangan kami dalam pelayanan selama ini. Sehabis pengumuman ini, anak-anak mesti menyiapkan diri untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu jenjang SMP. Semoga langkah kalian senantiasa dibimbing oleh Tuhan. Suster mau menutup kata sambutan yang singkat ini dengan pantun seperti ini. Langit cerah berwarna biru, rindu hati pergi ke Bali. Hormatilah orang tua dan setiap guru, karena kalian akan terberkati. Sungguh lincah langkah si kancil, membuat mata terpana melihatnya. Bila anak-anak ingin berhasil, janganlah lupa
terus berusaha dan berdoa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang terkasih, sudah 6 tahun kalian berada di SDK Santo Paulus. Dan kini tibalah saatnya di mana para guru, kepala sekolah, guru, suster akan menyerahkan kembali kalian kepada orang tua. Untuk itu kami mengundang kepada para orang tua yang mewakili orang tua dan wali murid kelas 6 untuk boleh hadir di atas panggung. Kami memanggil Bapak Rais dan Ibu Christine sebagai perwakilan dari orang tua. Kepada para guru kelas dari kelas 6, kepada Ibu Sri, kepada Ibu Sisil dan Ibu Patris, silakan untuk hadir di atas panggung untuk menyampaikan serah terima dari pihak sekolah kepada orang tua. Kepada Ibu Sri yang mewakili serah terima ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi, suster, Bapak Kepala Sekolah, para orang tua murid, dan anak-anak yang terkasih. Salam sehat selalu. Yang terhormat Suster Ana SPC selaku Ketua Yayasan, yang terhormat Bapak Stefanus selaku Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang terhormat para orang tua murid, dan anak-anak yang terkasih. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya mewakili pihak sekolah ingin mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk membimbing dan mendidik putra-putrinya. Semoga ilmu yang sudah kami bagikan dan budi pekerti yang sudah kami contohkan berguna bagi anak-anak sebagai bekal untuk meraih kesuksesan. Tentu selama kami membimbing dan mendidik putra-putri Bapak Ibu, kami banyak melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka pada kesempatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berhubung tugas kami untuk membimbing dan mendidik putra-putri Bapak Ibu sudah selesai, maka pada kesempatan ini kami serahkan kembali putra-putri Bapak Ibu untuk dibimbing dan dididik dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sekian dan terima kasih. Kepada Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kami sebagai orang tua dari murid SD Katolik Santo Paulus mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan
pengarahan yang diberikan kepada anak kami selama belajar di SD Katolik Paulus. Semoga apa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru sangat bermanfaat bagi anak-anak kami untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dan kami juga mohon maaf apabila selama anak kami di sekolah ini banyak berbuat yang tidak baik. Kami mohon maaf. Terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu, dimanapun kita berada, anak-anakku, kita sudah menyerahkan kalian kembali kepada orang tua. Jangan lupakan Bapak Ibu Guru, jangan lupakan pesan yang pernah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kalian. Tetap melanjutkan perjuangan kalian di sekolah, dimanapun kalian berada. Bawalah nama baik SDK Santo Paulus, dimanapun kalian akan melanjutkan pendidikan yang selanjutnya. Sekali lagi terima kasih kepada para orang tua yang sudah mempercayakan putra dan putrinya untuk dididik oleh kami, para guru, suster, sehingga pada hari ini kita sudah mendengarkan hasil yang mereka sudah dapatkan. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Baiklah anak-anak, kalau tadi di bagian awal kalian sudah menyaksikan foto kenangan kalian ya waktu sekolah di SD Paulus. Waktu kalian masih kecil dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah sekarang tiba saatnya kita akan melihat tayangan foto di mana kalian foto bersama dengan orang tua yang semuanya sudah dipersiapkan. Untuk itu, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Mencurahkan isi hati, jangan bosan mendengarku lagi. Aku yang banyak meminta, tapi bolehkah satu kali lagi kau dengar sebaik doa ini? Kirimkan sayang untuk mereka, hangatkan selalu di hatinya. Ku tahu tak akan pernah bisa
Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru Sekolah SD Santo Paulus, orang tua murid, dan siswa-siswi kelas 6 yang kami banggakan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini anak-anak kami telah mentuntaskan pendidikannya selama 6 tahun di SD Sekolah Santo Paulus. Izinkanlah saya menyampaikan kesan dan pesan. Saya pribadi mempercayakan pendidikan anak saya di Sekolah SD Santo Paulus
karena saya percaya akan dedikasi guru-guru sekolah Santo Paulus dalam membangun karakter, disiplin, dan pengembangan bakat serta mental anak saya. Itulah kesan saya selama anak saya menempuh pendidikan di sekolah Santo Paulus. Saya juga berharap dan berdoa bagi angkatan 34 bahwa kalianlah Laskar Santo Paulus yang sesungguhnya. Jadilah panutan dan contoh bagi teman-teman di sekitar kalian dimanapun kalian berada. Untuk sekolah, semoga sekolah semakin maju di dalam mengembangkan pendidikan, karakter, dan mental siswa-siswinya. Demikian kesan dan pesan saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Yang terhormat Kepala Yayasan Suaka Insan, Suster Jarmini Ana Maria, Kepala Sekolah Santo Paulus, Bapak Stefanus Sukimin, Bapak Ibu Guru terkasih, serta seluruh orang tua dan anak-anak yang saya kasihi. Selamat untuk kelulusannya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus untuk berkat kebersamaan dan kesehatan yang diberikannya, terutama selama pandemi COVID-19 ini. Masa di mana terjadi begitu banyak perubahan dan adaptasi yang harus kita hadapi bersama untuk bertahan hidup. Masa di mana kehidupan itu tetap harus berlanjut. Disinilah kita berusaha dengan segala daya upaya yang kita punya untuk berusaha melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Saya sangat mengapresiasi segala tindakan daya upaya yang diberikan oleh guru untuk berjuang dan memastikan anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan secara konsisten. Juga tentunya para orang tua yang memberikan dukungannya di rumah. Tema Generasi Emas, terus bersemangat menggapai cita, adalah tema terbaik yang mencerminkan generasi yang di masa akan datang akan terus bergerak maju dalam segala kondisi dan mampu beradaptasi untuk menghadapi berbagai macam perubahan. Generasi yang bersama-sama dibentuk oleh guru yang akan menjadi generasi emas, generasi yang tangguh, mudah beradaptasi. Terima kasih saja rasanya tidak cukup saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru dan rekan-rekan orang tua, juga anak tersayang. Terima kasih juga saya harus sampaikan kepada para tenaga pendidik, kepada para office boy, hingga security yang membantu selama ini. Segala tindakan yang Bapak Ibu lakukan itu akan menjadi kebiasaan buat anak-anak kita. Kebiasaan yang akan menjadi karakter, dan karakter yang akan menjadi masa depan mereka. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberi mereka kebiasaan-kebiasaan dan karakter terbaik, menjadikan semua hal itu sebagai satu panutan yang benar, tidak sekedar baik. Semoga anak-anak bisa menjadi generasi emas yang selalu mau dan terus bersemangat dalam menggapai cita dengan cara-cara yang benar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Suster, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, para orang tua murid, dan teman-teman yang saya kasihi. Marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya, kita semua dalam keadaan sehat. Saya Marco, kelas 6B, akan mengucapkan pesan dan kesan saya selama bersekolah di SD Santo Paulus. Saya sangat senang bersekolah di SD Santo Paulus. Guru-gurunya dalam proses pengajaran sangat lemah lembut, baik, dan sabar. Dan juga mengajari kita dengan penuh cinta kasih. Walaupun kami dimarahi ataupun dihukum. Semoga Bapak Ibu Guru mendapat kelimpahan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya juga dalam bersekolah di SD Santo Paulus, selain mendapatkan ilmu, saya juga mendapatkan teman yang baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendidik dan membimbing saya. Dan juga saya mengucapkan
Semoga sukses dan bersemangat selalu kepada teman-teman saya yang akan melanjutkan pendidikan ke SMP. Dan juga terima kasih kepada wali murid yang sudah mendukung kami dalam proses pembelajaran. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Suster, Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, orang tua dan teman-teman yang terkasih. Izinkanlah saya Felicitas untuk mewakili kelas 6C untuk menyampaikan kesan dan pesan selama bersekolah di SD Santo Paulus. Puji dan syukur atas karunia-Nya. Kita semua telah sampai di akhir kebersamaan selama 6 tahun di masa sekolah dasar. Masa yang tidak sebentar, kita melewati suka dan duka bersama. Ada cerita sedih, senang, ataupun gembira di masa itu. Teman-teman, semoga apa yang telah guru ajarkan, kita dapat melanjutkan ajaran baik dan teladan yang diberikan kepada kita, agar kita menjadi lebih kuat untuk melangkah maju menggapai cita-cita kita. Semoga persahabatan kita tetap terjalin sampai nanti kita melanjutkan pendidikan masing-masing. Kepada suster, bapak, dan ibu guru, sulit rasanya mengatakan kata perpisahan. Maafkan kami atas segala perkataan dan perbuatan yang menyakiti hati bapak dan ibu sekalian selama ini. Semoga Tuhan menyertai kerja keras Bapak dan Ibu sekalian dalam mendidik murid di sekolah SD Santo Paulus. Demikian pesan dan kesan saya sebagai murid sekolah SD Santo Paulus Angkatan 34. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya Ibu Sisilia, wali kelas 6A, untuk kesan saya pada siswa-siswi Angkatan ke-34 tahun ajaran 2019-2020 ini cukup berwarna ya. Waktu pertama kali Ibu mengajar di kelas 6 pada awal Juli tahun lalu, Ibu sangat punya kesan yang baik dari kalian bahwa kalian sepertinya sudah mantap belajar di kelas 6. Tetapi seiring berjalannya waktu dalam proses kegiatan belajar mengajar itu semakin terlihat jelas bahwa siapa yang masih punya semangat untuk belajar sungguh-sungguh, tetapi ada juga yang belajarnya kadang loyo, ya kadang semangat. Jadi semangat kalian ada yang naik turun. Maka para guru kelas 6 tentu saja selalu mengingatkan kalian bahwa kalian sudah berada di akhir SD Santo Paulus ini. Oleh karena itu, kalian pun juga diberitahu oleh para guru bagaimana harus semangat belajar di kelas 6 itu. Angkatan ke-34 ini sungguh istimewa karena kalianlah yang terakhir belajar dengan menggunakan kurikulum 2006. Sementara adik-adik kelas kalian yang kelas 1 sampai kelas 5, mereka sudah belajar dengan menggunakan kurikulum 2013. Nah, selama proses belajar ini tentu saja banyak suka dan duka yang kalian alami, juga para guru. Tapi puji Tuhan, karena kalian cukup gigih dan bisa melewatinya dengan baik. Apalagi di semester kedua ini, kita para guru hanya bertatap muka dengan kalian kurang lebih hanya sekitar 2 bulan. Dan kita semuanya dipisahkan karena situasi di mana negara kita juga negara-negara di dunia terkena epidemi COVID-19 ini. Saat kalian harus mempersiapkan diri untuk ujian akhir, ternyata dengan situasi yang sulit ini pun kalian bisa mempersiapkan dengan baik. Dan kalianlah angkatan ke-34 yang mengalami kelulusan sekolah tanpa ujian nasional, serta mengalami perpisahan tentu saja juga tanpa jabat tangan dari para guru maupun dari teman-teman.
Tetapi semoga perjuangan kalian di masa epidemi ini sungguh menjadi kenangan yang tak terlupakan ya. Lalu yang terakhir, pesan Ibu Sisil, ingatlah selalu bahwa kalian ternyata bisa belajar dari mana saja, tidak harus datang ke sekolah. Berarti kalian dituntut untuk lebih kreatif, bisa belajar dari berbagai media, dan menggunakan bahan seadanya yang ada di rumah sebagai sarana dan prasarana untuk belajar. Tetaplah bersemangat menggapai cita-citamu, jangan mudah menyerah. Kalianlah generasi emas, melangkahlah dengan mantap untuk memenangkan mimpi dan cita-citamu. Dan ingat selalu teladan Santo Paulus yang selalu memberi teladan kepada kita untuk selalu bersemangat, pantang menyerah, juga sederhana. Ingat juga semboyan sekolah kita, yaitu In Omnibus Caritas, yang artinya dalam segala-galanya kasih. Jadilah pribadi yang berkarakter baik, penuh kasih, juga rendah hati, serta siap membantu sesama yang kesusahan. Sukses untuk kalian semua di jenjang berikutnya ya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Sekarang Ibu akan menyampaikan kesan dan pesan Ibu selama mengajar anak-anak kelas 6 angkatan ke-34. Anak-anak, kalian semua adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat semua. Kalian bisa membahagiakan ibu guru, tapi kadang-kadang ibu juga harus mengurut dada ibu guru, ya. Namun ibu ambil hikmahnya saja. Kalau ibu harus mengurut dada, berarti ibu harus belajar lebih sabar lagi. Pesan ibu untuk anak-anak adalah jadilah anak yang rendah hati, tidak sombong. Kalau bertemu dengan bapak, ibu guru, dengan suster, tetaplah menyapa dengan senyummu yang manis. Jadilah anak yang jujur, disiplin, dan tetap semangat untuk meraih prestasi. Ibu doakan semoga kalian semua kelak menjadi orang yang sukses. Halo anak-anak, salam sehat selalu ya. Hari ini Ibu akan memberikan kesan dan pesan selama kalian mengikuti tahun ajaran 2019-2020 angkatan ke-34. Pesan Ibu dan kesan Ibu gabung saja. Selamat untuk anak-anak yang telah lulus semuanya dan juga untuk anak-anak yang berprestasi. Selamat sekali lagi untuk anak-anak yang siswa-siswi teladan. Kalian bisa tetap terus menjadi teladan dimanapun kalian berada. Tetap bisa berprestasi dimanapun kalian berada. Berprestasi bukan hanya pada nilai-nilai akademis, tapi juga berprestasi untuk membantu orang lain, menolong orang lain yang berguna bagi sesama. Terakhir, Ibu akan berpesan bahwa kalian harus tetap mempunyai impian yang tinggi, memiliki cita-cita yang tinggi, dan tetap semangat dalam meraih cita-cita, tetap semangat dalam meraih impian kalian, dan tetap membawa nama baik sekolah Santo Paulus dimanapun kalian berada. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, setelah kalian menyaksikan tayangan dan seluruh rangkaian acara ya. Kalau acara tadi sudah dibuka dengan doa pembukaan, kita akan akhiri acara ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Yovita. Kepada Ibu Yovita, waktu dan tempat kami persilahkan. Marilah Bapak, Ibu, dan anak-anak
Untuk menutup acara ini, kita patut mengucap syukur dengan doa penutup. Mari kita sikap hening. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena berkat-Mu hari ini kami boleh menyelenggarakan acara pengumuman dan pelepasan siswa-siswi SD Santo Paulus dengan baik. Karena penyertaan dan terang Roh Kudus-Mu, anak-anak kami sudah berhasil menyelesaikan masa belajarnya di SD Katolik Santo Paulus. Walaupun dalam situasi yang sulit ini, berkatilah anak-anak kami agar terus maju untuk menggapai cita-cita mereka. Kami yakin dan percaya, Tuhan, bahwa Engkau dengan berkat-Mu serta semangat belajar mereka, maka semuanya akan tercapai. Doa ini kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Santo Paulus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada suster, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, dan juga anak-anakku yang terkasih, sekali lagi terima kasih karena semuanya sudah setia menyaksikan acara pengumuman dan pelepasan siswa-siswi SDK Santo Paulus tahun ajaran 2019-2020 angkatan ke-34. Temanya adalah Generasi Emas Terus Semangat Menggapai Cita. Saya Martina Sukmonowati undur diri dari hadapan kita semua. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.